Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca dan kita dengarkan bersama dari surat Yudas 1 ayat 17 sampai 25. Demikianlah firman Tuhan. Adapun kamu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Namun kamu, saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah yang lain dengan merenggut mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang disertai rasa takut kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian yang dicemarkan oleh keinginan daging. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, yang membawa kamu tanpa noda dan dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Surat Yudas 1 ayat 17 sampai 25 merupakan bagian penutup surat yang bersifat pastoral, parenetis, dan doksologis, yang sekaligus menjadi klimaks teologis dari seluruh argumentasi sebelumnya. Setelah Yudas menggambarkan secara tajam karakter guru-guru palsu dan kepastian penghakiman mereka, Yudas kini mengarahkan perhatian kepada jemaat yang setia. Ia memulai dengan panggilan untuk mengingat perkataan para rasul Tuhan Yesus Kristus yang telah lebih dahulu menubuatkan munculnya pengejek-pengejek pada akhir zaman. Secara struktural, bagian ini membentuk kontras antara komunitas palsu dan komunitas sejati. Jika ayat 4-16 berfokus pada karakter destruktif penyusup, maka ayat 17-25 menegaskan identitas, tanggung jawab, dan pengharapan orang percaya. Dalam kerangka kanonik, ini menunjukkan kesinambungan antara peringatan eskatologis Yesus dan pengajaran rasuli. Spiritualitas yang dibangun di sini berakar pada memori teologis dan kesadaran eskatologis. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seruan ingatlah menempatkan tradisi rasuli sebagai dasar keteguhan iman. Yudas tidak menawarkan wahyu baru, melainkan mengarahkan jemaat kembali kepada ajaran yang telah mereka terima. Stabilitas gereja terletak pada kesetiaan terhadap firman Allah yang telah dinyatakan, bukan pada inovasi spekulatif. Mengingat dalam konteks biblika bukan sekedar aktivitas kognitif, tetapi tindakan iman yang aktif. Ini adalah panggilan untuk menafsirkan realitas kini melalui terang wahyu yang telah diberikan. Dalam teologi reform, prinsip ini selaras dengan supremasi Alkitab sebagai norma iman dan kehidupan. Spiritualitas yang sehat selalu berakar pada ingatan yang akan dinyatakan dan dituliskan di dalam Injil. Yudas mengutip nubuat bahwa pada akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menurut hawa nafsu mereka yang fasik. Istilah akhir zaman tidak semata-mata menunjuk pada masa menjelang parousia atau kedatangan Tuhan kembali, tetapi pada seluruh periode antara kenaikan Kristus dan kedatangannya. Ini yang disebut juga zaman akhir, bukan pada momen akhir zaman. Dalam teologi Perjanjian Baru, gereja hidup dalam ketegangan eskatologis antara sudah dan belum,
already and not yet. Pengejek-pengejek ini menolak realitas penghakiman dan meremehkan tuntutan kekudusan. Secara teologis, sikap mengejek merupakan bentuk penolakan terhadap otoritas wahyu. Spiritualitas jemaat dipanggil untuk tetap teguh dalam pengharapan eskatologis di tengah ejekan dunia. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 19 menggambarkan mereka sebagai pembuat perpecahan manusia duniawi yang tidak memiliki roh. Ini merupakan diagnosis pneumatologis atas kondisi mereka. Kehadiran Roh Kudus adalah ciri pembeda gereja sejati. Tanpa Roh Kudus, seseorang mungkin memiliki retorika religius, tetapi tidak memiliki kehidupan rohani sejati. Perpecahan yang mereka timbulkan bukan sekedar konflik sosial, melainkan akibat absennya karya Roh Kudus yang mempersatukan. Dalam perspektif teologi reform, gereja adalah persekutuan orang-orang yang dipersatukan oleh Roh Kudus dalam kebenaran. Spiritualitas sejati ditandai oleh kesatuan yang berakar pada Injil. Kontras dengan mereka, Yudas memanggil jemaat untuk membangun diri di atas iman yang paling suci. Iman di sini menunjukkan pada ajaran apostolik yang objektif, sekaligus respons subjektif percaya. Pembangunan rohani menjadi dan terjadi melalui ketekunan dalam firman Tuhan dan doa. Metafora pembangunan menunjukkan proses bertahap dan komunal. Gereja bukan sekedar kumpulan individu, tetapi bangunan rohani yang bertumbuh bersama. Dalam teologi sistematik, ini berkaitan dengan doktrin pengudusan progresif. Spiritualitas Kristen menuntut disiplin rohani yang berkesinambungan. Doa dalam Roh Kudus menjadi sarana penting dalam pertumbuhan itu. Doa bukan sekedar aktivitas devosional, tetapi partisipasi dalam karya Roh Kudus yang membentuk kehendak dan pengharapan orang percaya. Doa sejati adalah buah karya Roh Kudus yang mengarahkan hati kepada Allah. Dengan demikian, doa menjadi ekspresi ketergantungan dan relasi yang intim dengan Tuhan. Tanpa doa, dalam roh, iman menjadi kering dan formalistik. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 21 menyerukan agar jemaat memelihara diri dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Pemeliharaan ini tidak bertentangan dengan doktrin preservasi ilahi, melainkan menjadi bentuk partisipasi aktif dalam anugerah. Ketekunan orang kudus mencakup tanggung jawab manusia yang ditopang oleh anugerah Allah. Kasih Allah menjadi ruang eksistensial tempat orang percaya hidup dan bertumbuh. Pengharapan akan hidup kekal memberi orientasi eskatologis sebagai seluruh kehidupan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, ayat 22 dan 23 memberikan petunjuk pastoral konkret, menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, menyelamatkan yang lain dengan menarik mereka dari api, dan membenci pakaian yang dicemari dosa. Ini menunjukkan spektrum pendekatan pastoral sesuai kondisi rohani masing-masing orang. Pentingnya kebijaksanaan dalam menerapkan disiplin gereja. Belas kasihan dan ketegasan tidak dipertentangkan, tetapi dijalankan secara proporsional. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menyelamatkan sekaligus menjaga kekudusan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, penutup surat Yudas ini mencapai puncaknya dalam doksologi agung pada ayat 24 dan 25. Allah digambarkan sebagai Dia yang berkuasa, menjaga supaya orang percaya tidak tersandung dan membawa mereka tanpa cacat di hadapan kemuliaannya. Doksologi ini sebagai ekspresi iman pada kedaulatan Allah yang menopang seluruh kehidupan gereja. Kuasa Allah menjadi dasar pengharapan dan ketenangan di tengah ancaman. Dalam tradisi teologi reform, doktrin preservasi orang kudus menemukan ekspresi liturgisnya dalam pujian ini. Karena itu, saudara yang kekasih dalam Kristus, ungkapan dengan sukacita yang besar
menunjukkan bahwa keselamatan bukan sekedar pembebasan dari hukuman, tetapi partisipasi dalam kemuliaan Allah. Dimensi afektif ini penting dalam teologi reform yang tidak hanya menekankan ortodoksi, tetapi juga doksologi. Allah disebut satu-satunya juru selamat melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Ini menegaskan kristosentrisme, keselamatan, dan eksklusivitas anugerah. Segala kemuliaan, kebesaran, kuasa, dan wewenang dikembalikan kepadanya. Dalam konteks di negeri kita, bagian ini mengingatkan gereja untuk membangun iman di atas dasar rasuli, di tengah pluralitas ideologi dan agama. Mengingat ajaran para rasul berarti memelihara integritas Injil, tanpa kehilangan sikap kasih terhadap sesama. Doa dalam roh dan penantian akan rahmat Kristus membentuk gereja yang eskatologis, bukan pragmatis. Gereja dipanggil menunjukkan belas kasihan kepada yang ragu-ragu tanpa mengorbankan kekudusan. Doksologi Yudas mengarahkan gereja untuk melihat seluruh pergumulan sebagai bagian dari karya Allah yang lebih besar. Dalam pendidikan teologi dan pelayanan, Yudas 1 ayat 17-25 menekankan keseimbangan antara ortodoksi, ortopraksis, dan ortodoksi liturgis. Setiap murid perlu dibentuk dalam disiplin doa, pengharapan eskatologis, dan ketekunan dalam kasih Allah. Pembinaan jemaat harus mengintegrasikan doktrin tentang Roh Kudus, ketekunan orang kudus, dan tanggung jawab pastoral. Gereja dipanggil menjadi komunitas yang menyelamatkan dengan kasih, bukan menghakimi secara sembarangan. Namun, gereja juga harus menjaga kekudusan dengan kebijaksanaan. Terakhir, saudara, di tengah dinamika sosial dan tantangan moral di negeri kita, surat Yudas memberikan penghiburan dan arah. Allah yang berkuasa menjaga umatnya menjadi sumber keberanian dalam pelayanan. Gereja tidak berdiri di atas kekuatannya sendiri, melainkan di atas kuasa Allah yang memelihara. Pengharapan akan hidup kekal memberi perspektif yang melampaui tekanan sementara. Dengan demikian, surat Yudas 1 ayat 17-25 membentuk gereja yang ingat akan Injil, tekun dalam kasih, aktif dalam belas kasihan, dan kokoh dalam pengharapan. Semuanya itu bermuara pada kemuliaan Allah melalui Yesus Kristus Tuhan yang kekal. Demikianlah pembacaan, renungan, dan pemikiran dari firman Tuhan untuk kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.